kita pingin cepat tetapi hasilnya nggak maksimal, itu juga bisa masuk. Jadi kayak kita membuat baju, nggak aja cuma di industri ini. Kalau membuat baju, kalau misalnya pingin hasilnya bagus ya kita pasti butuh waktu yang cukup untuk prepare seperti itu. Tapi juga tidak melulu ya, ada juga memang yang kerjanya lambat ya. Bisa lambat. Oke. Anyhow, bisa masuk akal, bisa. Thank you Mas Hanana. Oke, terima kasih Mas Hanana. Kemudian ada Mbak Dwi Ferawati. Silakan Mbak Dwi Ferawati. Pagi Pak. Selamat pagi Mbak Dwi. Asalnya dari Indonesia, dari mana? Jawa Barat, Indramayu. Indramayu. Apa yang makanan khas Indramayu? Apa ya Pak? Kenapa kalian tidak tahu? Kenapa setiap kali saya tanya, ketika saya tanya objek wisatanya, makanan khas itu kalian berpikir dulu gitu. Makanan khas Indramayu. Apa makanan khas Indramayu? Buah mangga kalau Indramayu itu. Buah mangga. Ini loh banyak, ini loh. Ini ada makanan khas Indramayu yang terkenal. Nasi lengko, pindang gombiang manyung, dan pedesan entok. Cobain tuh Pak. Gombiang manyung. Enak. Kepala ikan itu Pak. Yang lain yang pedesan entok ini apa? Udah pernah coba nggak pedesan entok? Ini kayaknya enak deh yang ini. Hewan entok. Intik Pak, intik ya. Itik kayak rica-rica itu Pak. Kayak rica-rica itu. Tapi beda Pak, entok sama bebek itu. Oh kalau enak kan ada itik. Lebih kecil kalau entok. Oh, entok tuh lebih kecil ya. Yang bisa ngejar Pak. Itu angsa yang bisa ngejar itu. Itu kalau di Jawa itu sowang. Sowang kan, sowang itu yang bisa ngejar kan, yang angsa yang gede, lebih gede. Itu serem sih. Ada lagi bebek sama itik itu lebih kecil lagi memang. Itik sama bebek. Oh gitu. Oke. Kalau Indramayu wisatanya apa yang terkenal? Pantai apa? Gelayam Pak, pantai Gelayam. Pantai? Banyak pantainya Pak. Pantai di Indramayu, ya. Oh, bagus-bagus ya Indramayu ya. Ada bagus. Pantai Ketapang. Tirtamaya ini bagus nih pantainya nih. Yang ini jelek banget. Kayak kumuh gitu sih. Tapi bagus sih kan, lumayan. Oh, pantai. Jadi panas dong Indramayu ini, panas ya? Panas. Indramayu panas nggak? Panas ya, karena dekat pantai. Bahasanya ngapak bukannya? Ngapak. Iya, Sedikit ngapak. Kalian pakai bahasa apa? Mas ini bisa Mas Muhammad Hefri kayak Indramayu juga ya, bukan? Majalengka. Tetangga. Oh, jadi kalau kalian komunikasi pakai bahasa apa? Bahasa ngapak. Tapi beda sih bahasanya Pak. Beda Pak, kalau Majalengka itu bahasa Sunda Pak, kalau Indramayu itu Jawa gitu bahasanya tuh. Oh, Indramayu itu bahasa Jawa. Oh, iya, gitu. Oke. Sekarang kan jadi ngerti. Jadi kalau teman-teman kan bisa saling kenal. Oh, Mbak Dwi Ferawati ini dari Indramayu. Jadi kalau misalnya mau main ke rumahnya Mbak ini Indramayu, menghubungi Mbak panggilannya Mbak siapa? Ferawati atau Mbak Dwi? Vera aja. Mbak Vera. Jadi kalau mau pergi ke Indramayu silakan menghubungi Mbak Vera. Oke. Silakan Mbak Vera. Contohnya itu kayak di pabrik-pabrik gitu Pak. Kan kalau perusahaan dapat pesanan banyak, meningkatkan produktivitas itu, perusahaan kan untung, tapi bikin karyawan nambah jam kerja gitu Pak. Boleh. Jadi meningkatkan cost ya, meningkatkan biaya. Oke, pinter. Ini contohnya bagus. Jadi kalau ingin mengejar keuntungan, misalnya mengejar permintaan konsumen, otomatis ada yang harus dilakukan, yaitu misalnya menambah mesin atau menambah sumber daya manusia. Akibatnya apa? Akibatnya cost lebih meningkat. Oke, pinter jawabannya Mbak Dwi Ferawati. Oke, makasih Mbak Dwi Ferawati. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti ada diskusi lain. Oke, nanti teman-teman yang belum ini boleh menjawab. Oke. Kemudian kenapa harus dilakukan penetapan sasaran organisasi? Nah, kenapa harus ada sasaran organisasi?
Karena sasaran organisasi merupakan alasan bagi eksistensi organisasi. Tanpa tujuan, organisasi tidak diperlukan. Ini seperti kita hidup ya. Kalau kita hidup nggak punya tujuan kan, kayak jadi nggak ngerti besok mau ngapain, seperti itu. Besok mau ngapain karena nggak ada tujuan. Kalau saya hari ini teman-teman bangun, hari Minggu bangun, oh hari ini saya ada kuliah nih, gitu. Jadi ada tujuan. Sama dengan bisnis. Nah, sasaran atau tujuan organisasi sangat penting bagi proses manajemen yang dijalankan oleh suatu organisasi. Yang pertama, memberikan pengakuan izin akta pendirian atau pengakuan resmi mengenai hak organisasi untuk mencapai tujuan. Ini adalah salah satu tujuan organisasi ini untuk mendapatkan pengakuan resmi baik dari pemerintah maupun dari konsumen. Kemudian ada arah yang jelas, memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Motivasi agar organisasi ini terus berproduksi atau terus berkarya. Saya menjadi perusahaan sepatu nomor 1 di Jawa Barat. 10 tahun lagi menjadi perusahaan sepatu nomor 1 di Indonesia. Kemudian menjadi perusahaan sepatu nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, jadi ada arah perkembangan yang jelas seperti itu. Ini adalah mengapa organisasi harus melakukan memiliki sasaran. Kemudian kriteria untuk mengukur performansi organisasi. Yang pertama, memberikan acuan untuk melakukan penilaian terhadap organisasi, yaitu pengukuran performansi menuntut adanya suatu dasar melakukan evaluasi. Seperti itu. Yang kedua, mengukur ketidakpastian, memberikan kesempatan bagi para pemimpin organisasi untuk mendiskusikan berbagai pendapat yang berbeda dan akhirnya menetapkan satu tujuan yang mendapatkan prioritas yang sama. Oke, yuk kita diskusi lagi. Oke, ini sedikit berbeda. Jadi kan ketika organisasi pernah atau sebuah organisasi pernah nggak menyelesaikan perbedaan pendapat, misalnya pendapat ini antar departemen, pernah nggak sharing aja nih departemen terkait, pernah nggak untuk dalam suatu organisasi ini permasalahannya apa dan bagaimana menyelesaikan? Mungkin 1 atau 2 orang boleh menyampaikan pendapat kalau ada pengalaman. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jangan mengada-ngada. Kalau pengalaman udah pernah, kalau nggak ada jangan mengada-ngada, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ini, silakan angkat tangan ya. Sambil saya lanjutkan. Sasaran resmi, jenis-jenis sasaran organisasi. Sasaran resmi, sasaran resmi adalah kondisi yang secara resmi dinyatakan ingin dicapai oleh organisasi. Sasaran resmi biasanya terbentuk tertulis dan dijumpai pada akta pendirian organisasi maupun dinyatakan secara lisan pada pidato pimpinan organisasi. Pertanyaannya, saya lanjutkan dulu baru nanti kita diskusi. Ada diskusi nggak sih berikutnya? Oke, ada. Oke. Kemudian sasaran yang diinginkan, contohnya adalah operative goal, sasaran lingkungan, sasaran output, sasaran sistem, sasaran produk, sasaran bagian. Jadi ada sasaran resmi, ada sasaran yang sebenarnya diinginkan. Kemudian sasaran lingkungan, kondisi di mana satu organisasi bisa memuaskan organisasi atau orang yang terdapat pada lingkungannya, atau kondisi di mana organisasi telah mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Ada sasaran output, yaitu mencerminkan jenis usaha yang dilakukan oleh organisasi. Sasaran organisasi menunjukkan bentuk dan banyak output yang akan dihasilkan organisasi, misalnya jenis produk, pasar yang dimiliki. Nah, tadi itu ya, sasaran outputnya misalnya menjadi perusahaan menjual, sasaran output ini menjual produksi sebanyak 100 juta unit dalam 5 tahun. Akumulasi 5 tahun 1 juta unit produk. Ini sasaran output, misalnya seperti itu. Kemudian sasaran tadi saya lupa.
Jadi sasaran resmi ini itu official goal biasa tertulis, kemudian sasaran sebenarnya diinginkan itu meliputi beberapa poin. Ada sasaran lingkungan, ada sasaran output, sasaran sistem, sasaran produk, dan sasaran bagian. Jadi sasaran itu ada dua. Jadi sasaran resmi ini biasanya visi misi ya, visi misi perusahaan yang tertulis. Kemudian sasaran yang sebenarnya diinginkan. Nah, sasaran yang sebenarnya diinginkan ada beberapa poin. Yang pertama sasaran lingkungan, sasaran output, sasaran sistem, sasaran produk, sasaran bagian. Oke. Sasaran lingkungan tadi kondisi di mana organisasi bisa memuaskan organisasi atau orang yang terdapat pada lingkungannya. Sasaran output tadi contohnya tadi misalnya menjual 1 juta unit dalam 5 tahun. Kemudian ada sasaran sistem berhubungan dengan pemeliharaan organisasi sendiri yang menggambarkan ukuran, bentuk, dan iklim organisasi yang dikehendaki. Ada sasaran produk menggambarkan karakteristik produk yang diberikan kepada konsumen, menetapkan jumlah, mutu, jenis, corak, dan lain-lain. Ini misalnya meningkatkan mutu produk. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sasaran yang diinginkan. Kemudian ada sasaran bagian menggambarkan sasaran dari suatu bagian ataupun suatu satuan kerja yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Nah, sasaran bagian ini contohnya ini penting. Contohnya ini menurunkan tingkatan kecelakaan kerja. Sasaran bagian. Jadi misalnya ini satu pabrik itu biasanya ada K3 ya, keselamatan kerja ya, kesehatan keselamatan kerja lah. Nah itu dia salah satu sasaran bagiannya adalah menurunkan angka kecelakaan kerja. Contoh sasaran bagian lain, misalnya menurunkan tingkat karyawan yang keluar masuk perusahaan. Jadi ada ya perusahaan itu yang karyawannya setiap 1 bulan sekali itu keluar, setiap 1 minggu sekali keluar karena nggak kuat. Nah, bagaimana perusahaan ini menekan karyawan yang keluar masuk. Nah, ini adalah contoh sasaran bagian. Kalau sasaran produk tadi contohnya ya meningkatkan mutu produknya, misalnya dari yang misalnya produk ini dulu tidak ramah lingkungan atau tidak menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, sekarang menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Kemudian sasaran sistem misalnya meningkatkan iklim perusahaan, misalnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih rapi, aman, dan nyaman, seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi ya, diingat-ingat ya. Jadi sasaran organisasi ada 2, sasaran resmi dan sasaran yang sebenarnya diinginkan. Official goal dan operative goal. Official goal itu contohnya yang ada di visi misi. Kemudian sasaran yang sebenarnya diinginkan atau operatif ini terdiri dari beberapa poin. Lingkungan, output, sistem, produk, dan bagian. Saya ulangi ya, coba dicatat jadi biar nggak ngantuk ya. Sasaran yang sebenarnya diinginkan itu ada beberapa poin. Yang pertama ada sasaran lingkungan, sasaran output, sasaran sistem, sasaran produk, dan sasaran bagian. Contohnya tadi yang seperti saya sudah jelaskan. Oke. Dapatkah teman-teman beri contoh lain dari sasaran bagian? Tadi saya sudah beri contoh ya. Contoh dari sasaran bagian itu contohnya adalah menurunkan tingkatan kecelakaan kerja khusus untuk bagian K3 sendiri. Nah, ada lagi nggak yang contoh dari sasaran bagian? Ada lagi nggak bisa beri contoh? Tadi misalnya departemen atau bagian K3 itu ya banyak kecelakaan kerja. Nah, kemudian departemennya ingin punya goal untuk menurunkan kecelakaan kerja. Oke, ada Mas Revo Elvan. Revo Elvan siapa Mas nama lengkapnya Mas? Revo Elvan Ababil. Revo Elvan, panggilannya Mas? Panggilannya Mas Revo. Oke, Mas Revo dari kota mana? Dari kota Ngawi, Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Ngawi Nganjuk, Madiun. Iya. Ngawi apa Mas yang paling terkenal Mas dari makanan dulu, makanan.
Keripik tempe pak, paling pak kalau makanan. Yang paling Keripik banyak sama tempe. sama getuk. Getuk Yang jadi apa? oleh-oleh biasanya getuk. Getuk apa tuh? Getuk ketela, pohon tela, Ah, getuk pohon. getuk pohong. Saya cek ya. Makanan khas. Ngawi itu ada mallnya nggak, Mas? Enggak ada pak, paling luwes pak. Luwes itu apa lagi? Luwes itu apa? Luwes kayak apa ya pak? Ya kayak swalayan biasa pak. Oh Nggak gitu. ada kalau Jadi mall. ini bukan ini ya, bukan menyinggung nggak ya. Cuman saya ingin tahu kalau di Ngawi itu publik, apa istilahnya ya? Fasilitas publiknya apa? Mall, berarti keluas itu ya. Ini nggak menghina ke Ngawi kota kecil gitu, enggak. Saya tahu kalau di Emang Indonesia kecil, Pak. memang, makanya tapi memang wajar. Di kota-kota Indonesia banyak seperti itu. Kayak jadi kalau belanja ke luas itu ya, atau ke pasar ya. Oke. Iya, Pak. Oke, bioskop yang paling terkenal Bioskop ada di Ngawi pak. ada. Oke, alhamdulillah ada. Ini ya getuk ini ya. Getuk ini, getuk Iya. litri ya. Ya kayak lindri. Getuk litri. Oh ya, saya suka ini, saya suka. Oke. Kalau wisatanya terkenal apa, Mas? Wisata kalau yang panas-panas di Benteng Pendem pak. Benteng? Benteng Pendem. Peninggalannya Dendeles. Pendem Ngawi. Ya. Bagus ya. Paden Bos. Oh, bagus ya. Oh, bagus. Bagus banget ini. Ini kayak Lawang Sewu gitu ya. Ya Gitu. hampir kayak Lawang Sewu. Oh, pernah ke sini, Mas? Pernah pak. Pernah. Itu Sini. baru direstorasi pak itu pak. Oh, bagus ya. Ada lagi yang ini Kalau yang mau dingin-dingin di kebun teh Jamus. kebun. Oh, berarti kebun teh Jamus. Jamus Ngawi. Oh, bagus. Oh, berarti Ngawi ini dataran tinggi, Mas ya? Karena di lereng ada bagiannya di lereng Lawu pak. Oh, pernah ke Gunung Lawu? Pernah pak. Oh, pernah naik ini lewat pos Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Oke, gitu. Jadi ya teman-teman, ini sambil kalau teman-teman main ke Ngawi, nanti kita bisa ke kebun teh Jamu sama ke benteng Pendem. Van de Bos. Van de Bos jadi ya. Paden Bos. Oke, seperti itu. Oke. Ya, sekarang contohnya Mas Revo Elvan. Kalau dulu waktu saya kerja di Jakarta itu untuk sasaran bagian itu menurunkan jumlah produk NG pak. NG ini apa? Reject. Reject, boleh. Jadi dipakai Jadi, produksi. Karyawan itu di pos buat kita harus memikirkan ide proposal atau Wah, kita susah banget. Iya pak. Kalau misalnya mau tambah kontrak atau mau diangkat jadi karyawan itu kita banyak-banyakan ide proposal. Tapi juga tidak cuma-cuma pak. Ide proposal yang bagus itu juga dihargai dengan sejumlah uang. Oh, lumayan dong. Jadi bisa berpikir. Jadi nggak hanya kan. kita loko-loko atau kita memberikan cuma-cuma, tidak. Loko-loko ini apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma. Loko-loko ini bahasa apa? Cuma-cuma dihargai. Loko-loko ini bahasa apa? Bahasa apa? Ngawi pak. Ngawi itu bahasanya bahasa apa sih? Jawa kan? Bahasa Jawa kan? Jawa halus. Timur tapi lebih ke Solo. Iya kan? Jadi lebih kromo Jawa Madiun ini halus kan? Jawa halus kan? Oke. Iya. Oke, loko-loko. Oke. Ini saya suka dengan Indonesia ini, banyak sekali satu pulau tapi dia banyak. Karena Jawa, saya juga dari Jawa Timur, Jawa Malang. Kalau saya ngomong ini kan pada bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau ketika saya dengan punya teman ketemu orang Malang atau Surabaya, itu langsung switch bahasanya, switch ke bahasa Malangan atau bahasa Surabaya tuh. Tapi kalau saya ngomong sama orang Madiun atau Blitar itu nggak bisa karena mereka terlalu halus untuk saya, yang terlalu kasar. Mereka lucu. Oke, anyhow, thank you Mas Revo ya. Oke, berikutnya ada makasih Mas Revo dari Ngawi. Nah, saya kan ingat sekarang
Saya ingat ada yang ngawur. Kemudian ada Mas Rifki Alfarid. Mas Rifki. Panggilan siapa? Mas Selamat pagi, Pak. Pagi Mas Rifki. Rifki, Rifki, Pak. panggilannya Rifki ya. Oke. Iya, Pak. Mas Rifki, kalau bisa on cam dong, jadi saya bisa saling mengenal nih, saling mengenal. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mas Rifki dari kota mana? Dari Purwodadi, Pak. Oh, Purwodadi. Tadi ada yang Purwodadi deh. Siapa tadi ya? Saya lupa. Apa ya, Saya- Purwodadi? Siapa tadi yang Purwodadi tadi ya? Siapa tadi? Siapa tadi? Yang Purwodadi. Oi, yang Purwodadi saya siapa? Tadi hadir Pak. Wasanana. Sanana Pak. Wasanana. Ini satu daerah nggak? Mas Rifki daerah mana? Daerah Penawangan. Penawangan. Kalau Mas Nana daerah mana? Penawangan sama Pak. Penawangan Loh, Mas kan? Rifki. Loh, Penawangan. kan akhirnya jadi ketemu. Jadi kalau misalnya gini kan ini kan mungkin kelas pertama ya, jam pertama. Kelas kedua kalian apa sih? Mas, karena tadi Purwodadi saya sudah tanya-tanya Purwodadi tadi apa tadi yang terkenal ini ya? Lumpur tadi ya, bukan ya? Iya, betul. Aduh, nggak menarik itu, mohon maaf. Tanpa mengesampingkan kurang menarik. Oke, kita bicara yang lain aja. Kalau tempat wisata kurang menarik ya, agak serem itu. Jadi kan sekarang tahu nih, jadi Mas Rifki dan Mas Anana ini satu daerah ya. Jadi kalau misalnya nanti pulang kampung bisa reunian gitu. Nanti Mas Rifki jam kedua pelajaran apa? Manajemen, Pak. Kan? Manajemen ya, Pak. Ya kan saya nggak tahu. Kan saya yang belajar kan. Belajar apa? Pagi, Pak. Loh, kalian ini udah tahun ketiga jam. Ini mata kuliah apa, Nah? Ini mata kuliah apa, Mas Rifki? Organisasi kali ini, Pak. Oke, kalau yang jam kedua? Jam kedua? Jam kedua sih? Pengantar bisnis, Pak. Loh, ya nggak tahu. Lupa. Coba tanya temannya. Pengantar bisnis ya. Coba tanya temannya. Bener nggak pengantar bisnis? Pengantar bisnis manajemen. Siapa dosennya Mas Rifki? Karena tadi Purwodadi saya sudah tanya. Jadi saya tanya hal yang lain. Kalau dosennya siapa? Tutornya Mas pengantar bisnis? Pak Teguh Hadi Kristanto. Pak Teguh. Kemudian jam ketiga mata kuliah apa? Yang ketiga Mas Aditya Nugroho kayaknya, Pak. Itu saya dong. Itu saya dong. Itu saya, Itu saya, Bukan. Itu saya. Aduh, lupa Pak. Oh, lu Akbar. Lupa. Pelajarannya siapa dulu? Jam ketiga pelajarannya apa, Nugroho, ya, tahu. Itu saya, Iya. Pelajaran ketiga. Jam ketiga apa, Mas Rifki? Pelajaran jam ketiga. Jam ketiga apa? Manajemen, Pak. Manajemen. Jadi jam pertama organisasi, kedua manajemen, ketiga pengantar bisnis, ketiga manajemen ya. Manajemen siapa tutornya? Manajemen Kebacot. Iso lali. Mas Kan buka dong. Bukain ya di si layar emang kan ada kan? Di si layar kan ada. ada. Oh. Iya. Bentar dong, Mbak. Kayaknya tadi Purwodadi saya udah tanya-tanya, jadi saya mau tanya. Ayo yang lain, siapa ya mata kuliah manajemen, siapa tutornya? Pak Anto. Pak Anto ini dari Korea kalau nggak salah. Korea kan? Di Korea. Di Korea? Pak Anto pengantar Yo, bisnis. tentang bisnis. Pak Anto pengantar Manajemen bisnis. Pak Rian. Yang manajemen siapa? Pak Rian Hardika. Pak Rian. Mas Rian. Mas ya, kalian panggilnya Mas ya. Kalian panggilnya Mas ya, kakak ya. Ya udah terserah deh. Pak Rian ya, Pak Rian. Oke. Kalau Pak Anto ini kalau nggak salah di Korea ya. Kalau Pak Anto ini Korea ya. Pak Anto ini Korea. Oke. Kalau saya di Taiwan. Kalau misalnya Pak satunya tadi siapa? Saya lupa lagi. Pak Rian. Pak Rian di mana? Posisi Lupa di lagi mana? kan, Pak. Di Korea juga, Pak. Di Korea. Korea. Enak dong, kalian bisa
meet up kalau di Korea? Nggak bisa ya, karena Jauh, Pak. daerahnya jauh. Meet up. Kayaknya dulu Korea itu ada yang ini deh, sit in kayak bener-bener di kelas gitu. Kayak ada dulu setahun yang Sebelum lalu. COVID, Pak. Sebelum COVID ya. Katanya ada. Oh ya, di Taiwan juga ada gitu. Tahun lalu juga ada, Pak. COVID manajemen tapi, Pak. Iya, tahun lalu ada kok. Kayaknya setahu saya ada. Kemarin voting banyak yang minta online, Pak. Oh gitu. Males ya kalian ya emang. Kejauhan, Pak, kalau mahasiswa offline, tuh, Pak. Iya sih, saya juga males sih kalau apa namanya kayak offline gitu. Ya kayak sekarang sini saya cuma pakai celana pendek gitu, cuman ini enak udah paling bener. Udah paling bener. Oke, anyhow, Mas Rifki, berikan nyata sasaran Ya. bagian. Mengembangkan keterampilan karyawan melalui pelatihan, Pak. Contohnya, Heeh. saya kan kerja di pabrik kayu, Pak. Heeh. Ada kan harus pakai jigecah atau forklift itu. Heeh. Bisa kamu nyetir? Setiap ada Bisa nyetir bisa forklift? ada pelatihannya, Pak. Ah, oke. Terus kemudian Iya, bisa. sasarannya, kemudian goalnya Kemudian apa? kan ada goalnya Heeh. mempercepat pekerjaan, Pak. Heeh. Pekerjaan lebih cepat dan terstruktur, tertata itu, Pak. Misalnya forklift ini pernah nggak misalnya? Contohnya kan Heeh. Kalau saya kalau Contohnya forklift kan- kalau di gudang ini ya, bidang itu kan biasanya kalau saya nggak tahu kalau di kayu biasanya kan gudang kalau di forklift itu dulu itu kalau saya kerja di perusahaan itu forkliftnya itu sering kan ditaruh di palet ya, di atas palet misalnya kalau misalnya di dulu itu dia kan harus nusuk dari paletnya itu kan ada kayak bolong-bolongannya itu ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang itu mereka kalau kurang hati-hati dia itu sering nabrak produk. nabrak. Nah, dan itu merusak produk karena itu kan merusak produk. Nah, mungkin sasarannya adalah goalnya adalah mengurangi kerusakan produk karena tertabrak forklift. Itu contoh dari sasaran bagian, Mas, seperti itu. Saya pernah nabrak itu, Pak. Dan makanya ada pelatihan Kamu sering nabrak keterampilan ya? karyawan gitu, Pak. Kamu sering nabrak ya? Ya bukan sering, Pak. Pernah aja. Pernah nabrak. Oke, terus akhirnya Bukan sering, Pak. Bukan sering. oke. Terus nggak dikeluarkan kan? Karena itu Enggak. masih pelatihan ya. Tidak Oke. apa-apa, Pak. Ah, nggak apa-apa. Oke, terima Maklumkan saja lah gitu. Oke, harus hati-hati ya Mas Rifki ya. Oke. Buat nama Purwodadi Iya, Pak. bangga, Iya, buat nama makasih, Pak. Purwodadi bangga. Oke, thank you Mas Rifki. Satu lagi orang yuk, satu Terima kasih, lagi Pak. sebelum kita masuk ke apa namanya? Ini bisa saya lanjutkan minggu depan. Sisanya bisa lanjutkan. Udah mau habis kok. Tadi sudah satu lagi mungkin. Satu lagi. Oke, Mas Rahmadi Rahmadi siapa nih? Silakan Mas Rahmadi. Rahmadi Yuda Pratama, Pak. Rahmadi Yuda Baik, Pak. Pratama. Panggilannya Mas? Panggilan saya Yuda, Pak. Panggilannya Mas Yuda. Oke, Mas Yuda di Indonesianya? Indonesia bagian mana? Indonesia saya Sidoarjo, Pak. Porong, Pak. Oh lah, arek Porong. Oke. Oke, aduh, tidak menarik untuk dibahas Iya, Pak. Sidoarjo ini. Sidoarjo ini kurang menarik Cuma untuk ada dibahas. Candi sama lumpur lapindo, Pak. Lah iya itu. Aduh. Apa yang menarik dari Porong ini di Sidoarjo ini? Sidoarjo khas makanan khasnya apa? Ini ya, apa namanya? Apa ya, Pak? Apa ya? Ini Kupang yang itu, Pak. bukan yang OT-OT, Pak. OT. Kue lumpur. bukan. Lontong balap, Pak. Ini loh, apa Makanya sih makanan namanya? gitu. Yang warna hijau bulat-bulat yang dalamnya ada gula Oh, merahnya. lento, Pak. Kok lento? Oh, justru telepon, Pak. Klepon. Pak, ya, Bukan iya, ya? Ada kelapanya itu ya. Bukan klepon. Makanan khas Sidoarjo. Khas Sidoarjo. Banyak, Pak, kalau makanan ya, Pak. Sidoarjo Banyak banyak. Pak. Kalau apa ini? Oh, ini loh, lontong Kupang ini itu enak, saya Kupang, suka. Sate kerang. Lontong Kupang pernah makan nggak? Itu enak banget sih. Saya suka ini. Teman-teman kalau yang mau ke Sidoarjo, itu ke Sidoarjo makan ini. Saya suka. Ini enak, teman-teman, recommended ya. Itu apa sih, Pak? Itu ada binatang Oh, itu Kupang, nah. Sate bekicot, Pak. Eh, Oh, bekicot. Kerang. Bekicot. binatang Kupang. Ini loh, ada Bekicot itu itu.
Bukan, Winnie itu nama itu ada dari teritip ya, kayak teritip gitu loh, kayak Kayak amis Pak itu Pak. ya, jadi ini dimasak. Cacing, Pak. Nggak tahu ini namanya kupang namanya. Ini kerang kupang. Nah, Saya Kupang, Pak. kijing. Kupang. mm-mm. Ada yang Lagi ono kupang kerang kecil, hijau, Pak. ada yang kupang besar. Kerang hijau Oh. juga, Pak. Kerang hijau juga. Nah, ini makanan khas, ini recommended ini. Ini saya suka, itu suka. Terus kalau wisatanya itu di Lumpur Lapindo itu ada satu pulau baru yang terbentuk dari Lumpur Lapindo, wisata Lumpur Lapindo. Pernah tahu nggak? Lucy, ada ya wisata baru, Pak. Belum tahu, Pak. Ada pulau Pulau wisata Lucy. Pulau Lucy namanya. Pulau Lucy. Mm-mm. Pulau apa ya? Itu baru sih, Pak, itu. Pulau Lucy. Nah, ini Pulau Lucy. Nah, ini jadi teman-teman, jadi di Lapindo ini karena sudah dari tahun 2005 kalau nggak salah ya. Nggak tahu dari tahun berapa. Itu akhirnya dia endapannya itu membuat suatu pulau baru. Nah, ini endapan Pulau Lucy, endapan Pulau Lumpur Lapindo. Nah, ini pulaunya ini ada pulau baru yang muncul gitu. Namanya Pulau Lucy. Jadi teman-teman ini ya sebagai informasi pengetahuan, ya ada nama pulau baru yang terbentuk dari Lumpur Lapindo. Jadi di sini ada lumayan sih, ada kayak ininya, apa ya? Nggak ada yang menarik sih, mungkin ya kayak wisata alam kali ya. Takut ada buayanya kalau saya di Lumpur Lapindo. Anyhow, takut Banyak, ada Pak. buayanya kalau di Sidoarjo ini ada banyak buaya loh. Oke, guys, saya masuk ke sini, Mas Ruhamat, Mas Yuda. Apa contoh sasaran bagian? Baik, Pak. Dulu saya pernah bekerja di pabrik sepatu. Mm-mm. Bagian saya produksi, Pak. Mm-mm. Jadi saya kurang paham ya. Mungkin ini Mm-mm. dapatkah memberi contoh mungkin ini ya. Jadi karena saya produksi seperti meningkatkan hasil produksi gitu, Pak. Oh, boleh. Targetnya berapa gitu per harinya gitu. Mm-mm. Saya lupa. Banyak contohnya itu misalnya dulu bagian mesin apa? Di bagian mesin apa? Megang bagian mesin apa? Injeksi, Pak. Diinjeksi misalnya. Mesin injeksi. Jadi misalnya meningkatkan efisiensi di mesin injeksi gitu. Misalnya mesin injeksi ini satu tahapnya menghasilkan berapa, outputnya berapa produk. Harus berhasil menginjeksi berapa produk, berapa unit, berapa buah, Hmm. berapa Ya, buah. itu, Pak. Jadi Kira-kira kan, berapa? Misalnya satu mesin injeksi atau mesin injeksi ini misalnya 1 jam itu kan dia jadi satu mesin injeksi itu kan dikerjakan oleh beberapa kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 7 orang seperti itu produksinya itu satu mesin injeksi itu. Itu dulu berapa ya? Ada 3 shift, satu shiftnya itu dari pagi 8 jam lah satu shift itu kurang lebih berapa ratus gitu, Pak. Nah, mungkin itu jadi target, Pasang jadi targetnya. Misalnya satu hari misalnya harus mencapai 250 satu shift, 250 yang sudah terinjeksi seperti itu. Iya, Nah, seperti kalau misalnya kurang dari itu ya berarti dia nggak bisa mencapai sasaran bagian tertentu tersebut. Oke, itu ya. Target Oke. yang Betul. Oke, itu ya. Itu contohnya. Nah, saya lanjutkan sebentar. Nih, sebelum minggu depan kita masuk ke KB2, saya lanjutkan satu slide aja sebelum kita masuk ke presentasi. Ada pihak yang menetapkan sasaran organisasi. Yang pertama, pimpinan tunggal. Jadi beberapa jenis organisasi sasaran ditetapkan oleh seseorang pimpinan saja, yaitu pimpinan tertinggi organisasi. Pemilik, misalnya kalau perusahaannya perusahaan keluarga, ya otoritasnya dari satu orang. Kondisi kelompok pimpinan, penetapan sasaran seringkali merupakan koalisi anggota kelompok pimpinan yang semula mempunyai pandangan yang saling berbeda. Misalnya perusahaan ada suatu masalah, kemudian di bagian produksi, bagian engineering, bagian quality, bagian R&D, bagian marketing duduk bersama pimpinannya, kemudian membuat satu keputusan, akhirnya sebagai diterapkan menjadi dalam satu perusahaan. Nah, ini adalah kondisi kelompok pimpinan. Jadi ada pimpinan tunggal dan kondisi kelompok pimpinan. Oke, itu ya. Di slide terakhir. Sisanya saya lanjutkan ke depan ya. Silakan ya presentasi. Saya stop sharing.
Silakan yang presentasi bisa share screen. Waktunya sekitar 35 menit ya. 13, jadi mungkin bisa. Siapa yang mau share screen? Caranya gimana, Pak? Di Caranya pojok gimana share kanan, screen, Pak? pojok kanan itu Berbagi ini, Pak. ada share ya. Kalau berbagi ada kayak kotak, ada tanda panahnya. Bisa nggak? Terus bisa share itu, bisa share semua screen. Yang tab-tab yang sensitif coba ditutup dulu, jadi biar nggak malu-maluin. Udah, Pak. Sudah. Silakan dibuka. Saya mute ini ya, mikrofon saya. Suaranya tuh. Bentar, ini kelompok saya belum kelihatan, Pak. Benar, Pak. Kalau belum kelihatan, silakan dibuka dulu, dibaca dulu. Ini masih Pak kameranya, Pak. Mas Naufal, info Mas Naufal. Halo, assalamualaikum. Oke, silakan. Bentar ya. Kayaknya Mas Novel ini ada 2 device ya. Ya, saya. Jadi suaranya gemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau sedikit presentasi mengenai birokrasi di slide pertama ini. Perkenalkan, nama saya Nafa Maulana. Maaf di kesempatan sebelumnya saya tidak bisa hadir. Mas Novel, langsung aja dimulai dibaca. Waktunya cuma 30 menit. Saya takut nggak keburu, jadi langsung aja dibaca, nggak apa-apa ya. Oke, siap Pak. Oke, bentar Pak. Ini saya nyalain kamera nggak Pak? Nggak apa-apa ini ya? Terserah mau nyalain kamera atau enggak, terserah. Kalau nyalain kamera lebih bagus, jadi saya bisa tahu. Oke. Nggak apa-apa ya Pak, berantakan soalnya. Iya, oke, silakan. Yang penting langsung dibaca aja. Bisa kelihatan kan dari slide-nya ya? Oke, jadi dari yang saya pelajari, dari yang saya mungkin tahu birokrasi, dari banyaknya teori dan sudut pandang para ahli dan filsuf mengenai birokrasi, saya sangat setuju dengan dan sependapat dengan W.V. Hegel. Beliau melihat birokrasi sebagai institusi yang netral. Artinya, birokrasi ini berada di posisi netral dalam struktur sosial dan bertugas sebagai penghubung antara kepentingan negara, masyarakat, dan juga organisasi. Dan juga peran birokrasi adalah menyatukan perspektif antara pemerintah dan masyarakat, serta sebuah organisasi untuk mencegah terjadinya kekacauan. Gitu kalau itu buat slide pertama. Oke Mas Rivo, bisa dilanjut. Fungsi dan pentingnya otoritas dalam organisasi. Untuk pertama, mengarahkan organisasi, otoritas dapat memberikan wewenang untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan agar aktivitas agar sejalan dengan tujuan sebuah organisasi. Kedua, menjaga stabilitas. Dengan otoritas yang dijalankan dengan bijak, hal tersebut dapat menjaga kepercayaan dan stabilitas sebuah organisasi. Ketiga, mencegah konflik. Otoritas yang jelas dapat membantu mencegah konflik dengan menetapkan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab. Oke, sekian Mas Revo. Oke. Nomor 3 ya. Oke, Sudut silakan. pandang pribadi saya mengenai hubungan organisasi terhadap birokrasi. Untuk formalitas adalah sejauh mana organisasi bergantung pada aturan, prosedur, kerjaan, dan dokumentasi tertulis untuk mengarahkan anggota organisasi.
Sentralisasi adalah tingkat di mana otoritas pengambilan keputusan dipegang pada tingkat atas sistem hierarki. Biasanya sebuah organisasi yang sangat birokratis seringkali tersentralisasi. Kompleksitas adalah jumlah diferensiasi dalam organisasi, baik secara horizontal, yaitu jumlah departemen, kompleks. Rasio administratif menunjukkan perbandingan jumlah staf administratif dengan total karyawan dalam sebuah organisasi perusahaan, mencerminkan tingkat birokrasi dan efisiensi organisasional. Oke. Oke, Mas Revo. Oke. Berikutnya silakan. Mas Abdurrahman ya. Hadir nggak Mas Abdurrahman? Hadir, Pak. Silakan Mas Abdurrahman, silakan dibaca. Tadi dijelaskan. Hubungan Mas. antara dimensi-dimensi birokrasi, terdapat perbedaan antara struktur dari organisasi berukuran besar dan struktur organisasi berukuran kecil yang mencakup beberapa aspek. Ditemukan bahwa ukuran organisasi yang lebih besar akan menimbulkan beberapa akibat berikut. Menambah jumlah tingkat manajemen, kompleksitas vertikal. Menambah jumlah jabatan maupun bagian dalam organisasi, kompleksitas horizontal. Memperbesar tingkat spesialisasi, baik yang menyangkut keahlian karyawan maupun spesialisasi fungsional. Memperbesar tingkat formalisasi. Memperbesar tingkat desentralisasi. Memperkecil persentase pimpinan dalam organisasi, memperbesar persentase staf teknis dan profesional, memperbesar persentase karyawan, pemeliharaan maupun pegawai biasa, memperbesar jumlah komunikasi tertulis dan dokumentasi lainnya. Oke. Alasan pertumbuhan organisasi: keinginan untuk menjadi lengkap, organisational self-realization, mobilitas para eksekutif, faktor ekonomi, kemampuan menjaga kelangsungan hidup, survival. Kemudian ada Mbak Sri Yuliana. Oke. Rekaman recording. Good. Itu suaranya nggak keluar, Mas. Kayaknya waktu share Mas Revo ya. Waktu share itu ada pilihannya include sound kalau nggak salah. Jadi coba hentikan dulu, hentikan. Kemudian share lagi seluruh layar, kemudian tulis ada yang bagian atas itu include sound, share content, kemudian include sound itu diklik include sound, dan itu cuma bisa untuk screen share screen. Coba bisa nggak? Kalau nggak bisa, Mas Revo nanti bantu baca ya. Oke. Good. Menurut Greiner, Keluar. pertumbuhan organisasi yaitu tahapan pertama, pertumbuhan melalui kreativitas. Pada tahapan ini, organisasi baru berdiri dan fokus pada menciptakan produk dan mempertahankan kelangsungan hidup. Pimpinan organisasi biasanya adalah orang yang berjiwa wira swasta yang mencurahkan perhatiannya pada kegiatan produksi dan pemasaran produk. Titik kritis pada tahapan ini adalah krisis kepemimpinan, yaitu di mana ketika organisasi tumbuh dan pimpinan tidak lagi mampu mengelola sendiri. Kedua, pertumbuhan melalui pengarahan. Pada tahapan ini, organisasi memiliki pimpinan yang kuat, struktur yang jelas, dan sistem manajemen yang teratur. Pimpinan organisasi mulai memikirkan arah dan sasaran yang jelas, dan organisasi mulai dipecah menjadi bagian-bagian dengan hierarki wewenang yang jelas.
Titik kritis pada tahapan ini adalah krisis otonomi, yaitu di mana ketika bawahan mulai merasa dibatasi geraknya karena adanya kepemimpinan yang kuat. Ketiga, pertumbuhan melalui pendelegasian. Organisasi mendelegasikan wewenang kepada pimpinan tingkat bawah, desentralisasi, dan penggunaan sistem pengendalian internal. Pimpinan organisasi mulai mengarahkan perhatiannya pada pemikiran yang bersifat strategis, sementara operasi sehari-hari dipercayakan kepada pimpinan yang lebih rendah. Titik kritis pada tahapan ini adalah krisis pengawasan yang baru untuk menyatukan arah perkembangan seluruh bagian-bagian organisasi. Keempat, pertumbuhan melalui koordinasi. Pada tahapan ini, organisasi mencapai tingkat koordinasi yang baik, menggunakan sifat profesional dan sistem internal yang merangkul karyawan. Organisasi juga mulai menggunakan bentuk organisasi menurut produk atau bentuk lainnya yang dapat memudahkan tercapainya koordinasi antar bagian. Titik kritis pada tahapan ini adalah krisis birokrasi, yaitu di mana ketika organisasi menjadi terlalu besar dan birokratis. Tahapan kelima, pertumbuhan melalui kerjasama atau kolaborasi. Pada tahapan ini, organisasi mencapai tingkat kerjasama yang baik, karyawan terlatih, dan terbiasa menghadapi permasalahan dan kontrol sosial yang membatasi gerak karyawan. Organisasi juga mulai menggunakan tim yang anggotanya diambil dari berbagai bagian untuk menyelesaikan permasalahan. Kesimpulannya, setiap tahapan pertumbuhan organisasi memiliki karakteristik dan permasalahan yang unik. Organisasi harus dapat melewati titik-titik kritis untuk mencapai tahapan berikutnya. Dengan memahami tahapan pertumbuhan organisasi, kita dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Menurut Grinder, terdapat 5 tahapan pertumbuhan organisasi. Hubungan karakteristik organisasi dan pertumbuhan. Yang pertama, periode bayi, yaitu di mana organisasi baru berdiri dan masih dalam tahap awal perkembangan. Struktur organisasi masih sederhana dan tidak formal. Pimpinan organisasi biasanya adalah pendiri yang memiliki visi dan misi yang jelas. Fokus utama adalah menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Kedua, periode remaja. Organisasi mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat. Struktur organisasi mulai terbentuk dan menjadi lebih formal. Pimpinan organisasi mulai mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Fokus utama adalah mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk bersaing. Yang ketiga, periode dewasa, di mana organisasi sudah mapan dan memiliki struktur yang jelas. Pimpinan organisasi sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan manajemen yang baik. Fokus utama adalah mempertahankan kesatuan dan keutuhan organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Organisasi juga mulai memikirkan tentang keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang. Dari setiap periode memiliki karakteristik dan tantangan yang unik, dan organisasi harus dapat melewati setiap periode dengan baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Hubungan karakteristik organisasi. Selanjutnya, birokrasi dan performasi organisasi. Untuk reformasi ekonomis, John Searle, organisasi yang besar, bersifat formal atau birokratis, performasinya jauh lebih baik daripada perusahaan yang mencoba tidak formal atau tidak birokratis. Namun, pada perusahaan yang berskala kecil, karyawan kurang dari 2.000 orang, performasinya jauh lebih baik apabila perusahaan itu bersifat tidak formal atau tidak birokratis. Jadi intinya untuk performasi ekonomis menurut John Searle adalah kita melihatnya dari sudut pandang besar kecilnya karyawan tersebut untuk bisa birokratis dan tidak birokratis agar performasinya lebih baik. Namun pandangan berbeda mengenai performasi birokrasi. Dalam penelitian John Searle juga, menurut tingkat keuntungan dan indikator ekonomi, dia lebih untung menggunakan bersifat birokratis atau formal. Namun, jika diukur dengan indikator kepuasan karyawan, kualitas manajemen, atau yang lainnya, hasilnya akan bertentangan jika organisasi itu bersifat birokratis. Intinya,
jika dilihat dari sudut pandang lain, organisasi bersifat birokratis itu tidak menguntungkan. Jika kita lihat dari pandangan kepuasan karyawan, organisasi yang bersifat birokratis itu karena banyak aturan dan standarisasi yang spesial, jadi organisasi itu menjadi kurang spontan, menghambat kebebasan dan tidak kreatif. Namun dari segi positifnya, kita bisa bekerja dengan jelas, terus kita juga terhindar dari keputusan atasan yang tidak rasional. Misalnya seperti ini, kita bekerja di bagian keuangan, namun atasan kita meminta kita untuk menyelesaikan permasalahan di bagian produksi, misalnya seperti itu. Terus untuk di bagian perubahan atau penghambat, itu adalah penghambat untuk mencapai performa yang terbaik. Kekurangannya adalah untuk menghadapi perubahan, jika kita organisasi bersifat birokratis atau formal, dia adaptasinya buruk, lambat dalam merespon perubahan, dan lambat juga dalam berinovasi karena dia memiliki struktur yang kaku. Jadi dia harus mengurutkan semuanya dari A, B, C, D, dia harus urut sesuai urutannya. Jika tidak birokratis atau tidak formal, misalnya kita mempunyai perusahaan, karena kita berpikir sendiri, kita tidak harus mengikuti rule bagaimana cara tercepat untuk menyelesaikan masalah tersebut karena organisasi kita tidak bersifat formal. Poin plusnya adalah itu, perilakunya jika organisasi itu bersifat formal, dia memiliki perilaku yang seragam, dan untuk masalah ke depan, biasanya itu bisa dipikirkan sebelum terjadi masalah, kita bisa planningkan, mungkin untuk 10 tahun ke depan, tantangannya seperti ini, nanti akan muncul masalah seperti ini, jadi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu semua sudah bisa diproyeksikan mulai dari sekarang. Dan organisasi bisa menjadi lebih efisien. Untuk di manajemen, karena banyaknya orang itu jadi sulit dikelola dengan baik. Poin minusnya adalah kemampuan terbatas pada bagiannya. Misalnya seperti ini. Dari segi pandang karyawan, karena kita di bagian produksi, jadi kita di bagian produksi misalnya kita di bagian injeksi mesin plastik, jadi kita tidak bisa memiliki ilmu untuk injeksi yang lain. Misalnya kita tidak bisa bekerja di bagian quality, kita tidak bisa bekerja di bagian produksi awal, karena kita hanya ada di fokus di bagian injeksi tadi. Namun di bagian atau positifnya, karena kita pintar atau bukan karena kita ahli dalam satu bidang tertentu, jadi kemampuan kita itu lebih baik daripada kita menguasai banyak bidang. Jadi untuk hasil produknya juga lebih baik, lebih efisien karena karena kita menjadi expert pada bagiannya masing-masing seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan dari materi tadi. Poin C, kondisi yang sesuai untuk organisasi non birokratis, yaitu tidak semua organisasi cocok dengan sistem birokratis, terbagi menjadi 3 poin, yaitu termasuk organisasi kecil, organisasi dengan karyawan profesional atau yang kita sering sebut senior, dan juga 3, lingkungan tidak stabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi yang berukuran kecil, kenapa tidak cocok birokratis. Karena pengawasan bisa dilakukan langsung oleh pimpinan, oleh owner, yang beliau bisa interaksi langsung sesama karyawannya. Dan ini tidak perlu aturan atau dokumen berlebihan karena akan memperlambat kinerja karena ini masih organisasi kecil. Berikut untuk yang kedua, yaitu organisasi dengan karyawan profesional atau yang sering kita sebut di Korea itu senior. Tenaga ahli mandiri dan tidak suka aturan birokratis karena para senior ini biasanya sudah menguasai keterampilan karena sudah memiliki jam kerja yang lama, maka para senior ini tidak perlu memiliki peraturan dan sudah terstruktur dari awal sampai akhir dan bisa melakukan kerja dengan mandiri. Profesionalisme atau para swasta ini menjaga keteraturan tanpa birokrasi karena mereka sudah paham sejak awal dan sejak akhir sudah mentaati peraturan yang sudah disediakan. Justru kalau malah ini dilakukan secara birokratis, maka nanti para senior ini dia tidak maksimal karena dia
banyak sekali peraturan-peraturan sehingga mereka memperlambat pekerjaan mereka masing-masing. Yang ketiga, lingkungan tidak stabil, butuh fleksibilitas tinggi karena jadi pola perubahan lingkungan berpengaruh terhadap karakteristik internal organisasi. Jika perubahan ini cepat, organisasi akan bersifat organik, fleksibel, dan informasi mengalir secara bebas. Beda banget dengan karakteristik yang terstruktur. Jika stabil, barulah birokrasi cocok untuk organisasi dan mampu memperbaiki efisiensi organisasi. Birokrasi terlalu kaku untuk kondisi yang cepat berubah. Baik, Mas Revo bisa di slide selanjutnya. Dari poin D ini saya akan menjelaskan tentang kemunduran dekline organisasi. Para peneliti jarang sekali meneliti tentang kemunduran organisasi ini karena para peneliti ini sulit untuk mendapatkan informasi dari organisasi yang sedang mundur atau sering bahasa kasarnya bangkrut gitu. Para peneliti banyak sekali meneliti yang sedang bertumbuh. Kenapa yang sedang bertumbuh? Karena mendapatkan informasinya ini sangat mudah. Sedangkan terbaliknya untuk yang organisasi yang sedang menurun, dia enggan sekali memberikan informasi atau sulit untuk didapatkan informasi tersebut. Di sini saya akan mendapat penelitian dari David Witten. Dia mengartikan penurunan organisasi ini seperti adanya penurunan anggota, profit anggaran, atau klien karena sumber daya berkurang. Oke, menurut David Witten ini penyebab utama kemunduran ada 4 poin. Yang pertama atrofi organisasi tua atau kehilangan efisiensi. Apa yang dimaksud organisasi tua ini atau kehilangan efisiensi? Organisasi ini terlalu terbiasa berada di atas sehingga dia sudah tidak lagi memperbaiki sehingga kalau misalnya yang dia mengalami kelemahan, dia karena sudah terbiasa di atas, jadi dia tidak mampu bersaing karena organisasi yang sudah terlalu di atas ini dia terlalu meremehkan sehingga untuk dia kehilangan otot atau mungkin kelemahan sehingga kalau adanya saingan di organisasi lain maka dia akan mengalami kelemahan atau penurunan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang vulnerability atau lemah menghadapi perubahan. Tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungannya terlalu kecil, belum berdiri cukup matang, mudah terganggu oleh perubahan lingkungan seperti selera konsumen yang mudah berganti atau persaingan ketat antara organisasi yang lain atau persaingan yang tidak sehat antara organisasi yang lain. Yang ketiga, kehilangan legitimasi. Kehilangan legitimasi di sini kenapa bisa kehilangan legitimasi? Karena satu, bisa jadi produk yang dihasilkan itu tidak dihargai di masyarakat, itu bisa jadi, dan produk yang ideal ini ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misal saya menjual produk yang itu sudah beracun, sehingga membuat konsumen muntah-muntah atau mungkin keracunan. Itu termasuk dalam kehilangan legitimasi sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada produk yang sudah kita buat. Yang poin keempat, entropi lingkungan miskin sumber daya. Kapasitas lingkungan yang berkurang, lingkungan menjadi miskin sehingga tidak mampu mendukung keberadaan organisasi. Akibatnya organisasi terpaksa mengurangi kegiatan dan perlu mencari pasar lain agar terus tumbuh dan agar terus hidup. Baik, Mas Revo. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi kemunduran organisasi. Tujuan utama membatasi kerugian dan beradaptasi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah strategi utama, penyusunan terhadap lingkungan, mengurangi ukuran organisasi bila perlu, atau menangani konflik akibat pengurangan anggota. Misal di suatu saat di suatu organisasi dia sedang mengalami kemunduran, terus dari perusahaan ingin mengurangi karyawan, akibatnya karyawan yang banyak itu tidak menginginkan keluar, akibatnya harus harus mempunyai solusi agar gimana caranya para karyawan agar tidak keluar, sehingga solusinya adalah bisa bergantian shift setiap minggu, meskipun setiap minggu jam kerjanya berkurang atau jam hari kerjanya berkurang. Itu termasuk win-win solution agar
agar karyawan tidak dikeluarkan semua. Baik, untuk yang kedua, bisa inovasi dan efisiensi. Temukan cara baru memanfaatkan sumber daya terbatas atau terapkan ide hemat dan kreatif. Contoh di pabrik saya adalah Gisuksa. Gisuksa itu asrama. Di pabrik saya itu listriknya itu sangat boros sekali, sehingga berdampak di para teman-teman saya yang lain, yaitu yang tadinya di tempat mesin cuci itu disediakan sabun, sehingga di sabun untuk digunakan untuk cuci satu pabrik, sehingga itu dikurangi karena adanya pembengkakan atau pemborosan. Maka dari kami menerapkan ide hemat dan kreatif, para teman-teman mengajukan agar menghemat listrik secara terus menerus, agar tidak digunakan boros dan digunakan secukupnya. Akibatnya apa yang diinginkan perusahaan tercapai dan apa yang diinginkan kami juga sama-sama tercapai. Itu saja. Baik, selanjutnya Mas Revo. Baik, di sini saya akan mengakhiri penutup untuk diskusi ini. Kesimpulan yang saya jelaskan di atas tadi, organisasi tidak harus bersifat birokratis untuk mencapai aktivitas. Fleksibilitas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci utama agar organisasi mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan. Pesan akhir, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh banyak aturan, tetapi oleh kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan. Saya Yaskur Fauzan mewakili teman-teman. Apabila presentasi ini dari saya dan teman kurang baik, kami mohon maaf karena ini presentasi pertama kali. Sekian dari saya dan kelompok saya, kami akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada pantun ini? Nggak ada pantunnya kelompok? Nggak ada orang Jakarta ini, Pak. Nggak apa-apa, oke. Masih ada 8 menit. Jam sebelum minggu depan. Kelompok 1 silakan lihat di grup WhatsApp organisasi kelas A. Oke. Silakan untuk kelompok 1 lihat di grup WhatsApp organisasi kelas A. Di situ ada 10 pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaannya. Dijawab sebelum minggu depan. Jadi dijawabnya lewat WhatsApp aja, nggak usah dijawab lewat. Jadi ketik aja jawabannya di WhatsApp sama 1 sampai 10 panjang gitu. Kalau kepanjangan nanti dibagi 1 sampai 5, 10 gitu. Jadi kumpulin dulu di satu orang, kemudian dijawab pertanyaannya di WhatsApp aja, nggak usah dilewat si layar, nggak usah lewat kirim email, nggak usah, jawab aja di situ. Diketik aja. Kalau jadi jawabnya nggak usah panjang-panjang, singkat aja, dijelaskan singkat. Kalau misalnya terlalu panjang ngetiknya, ya dibagi 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu ya, sebelum minggu depan. Nah, untuk anggota lain yang mau, mahasiswa lain yang mau bertanya, silakan ketik pertanyaannya di WhatsApp juga. Jadi bisa tahu siapa yang memberikan pertanyaan ya. Itu ada 10 pertanyaan, saya beri waktu 1 minggu. Jadi nggak perlu sekarang. Kalau sekarang kan waktunya nggak keburu sama biar dipikir dulu. Pertanyaannya cukup panjang, jadi saya tadi dengerin, saya catat apa yang ingin saya tanyakan ya. Itu ada 10. Itu, dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya silakan bertanya lewat grup WhatsApp itu untuk kelompok 1. Jadi nanti kalau ada yang bertanya silakan sekalian dijawab. Jadi pertanyaan temennya silakan dijawab. Oke, itu mungkin yang dari ini. Saya ingatkan ini ke pertemuan ketiga. Jadi tugas pertama silakan dikerjakan. Kalau yang sudah mengupload ya bagus. Jangan dadak ya. Jangan mendadak, karena si layar ini kita nggak tahu kapan dia ada masalah. Jadi tolong jangan mendadak. Kemudian diskusi juga, siang mau menjawab silahkan menjawab. Dari pertemuan 1 sampai 8 sudah bisa dijawab. Kemudian untuk yang presentasi kelompok 1 jangan lupa
semua anggota upload di bagian tugas 3 ya. Semua anggota, nanti kalau nggak ada yang nggak upload ya nggak saya beri nilai tuh ya. Nah, untuk tugas-tugas saya nggak perlu mengingatkan setiap minggu karena sudah saya semua informasi saya sudah sampaikan di pertemuan pertama dan juga saya sudah cantumkan di slide. Jadi jangan tanya lagi, Pak kapan deadline-nya, Pak boleh nggak saya terlambat, boleh nggak lewat email. Saya nggak akan menerima. Jadi saya kalau udah, karena saya dari pertemuan pertama sudah menjelaskan, saya sudah beri waktu yang panjang, jadi keterlambatan tidak akan saya tolerir seperti itu. Jadi jangan lupa silakan mengerjakan. Oke. Itu juga ada yang ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa, silakan diberi nomor ini ya, beri nama ya. Saya nggak tahu nih, Excedente Dias ini siapa? Saya coba beri nama di nomor NIM. Jadi saya bisa tulis poinnya juga ya. Oke, jadi tulis nama. Jadi siapa ini nama panggungnya? Excedente Dias. Kalian Gen Z ini macam-macam namanya. 4 menit sebelum ada Muhammad Hasan, silakan. Ada yang ditanyakan? Mau bertanya mengenai tugasnya itu, Pak. Tugas kan diketik dalam Microsoft Word kan. Itu ada aturan penulisannya nggak? Pakai font apa? Terus enggak, itu apa? Nggak ada, silakan aja pokoknya terbaca rapi, jelas. Yang penting itu ada pas soal, jawaban sama alasan. Udah, itu yang paling penting. Nama dan NIM jangan lupa ya. Soalnya saya nggak tahu kalau ada 5 orang nggak memberi nama, kan saya nggak tahu ini punya siapa. Kalau cuma ada 1 mungkin saya bisa kira-kira. Ya kalau lebih dari 1 saya nggak bisa kira-kira. Oke, Itken ada lagi tanyakan? Sebelum saya tutup perkuliahannya, jadi semangat ya, jam kedua di pengantar bisnis ya dengan Pak Manajemen, Pak. Manajemen atau pengantar bisnis? Ini yang manajemen. Pak siapa? Anto. Manajemen Pak. Mas Rian. Mas Rian. Oke, Pak Rian. Pak Rian. Oke, semangat ya untuk jam kedua. Yang ketiga, nah kita bertemu di pertemuan minggu depan. Kemudian di pertemuan minggu depan kelompok 2 siapkan pantun yang lucu ya biar kita bisa terhibur bersama untuk presentasi gitu ya. BTW kalian ini semua kerja di Korea nggak sih? Di Korea nggak? Korea ya? Semua kerja di Korea kan? Korea. Saya nonton di TikTok nih, kalau misalnya kena angin Korea ini biasanya wajahnya berubah jadi opa-opa. Kenapa kalian wajahnya tetap wajah-wajah anak bangsa? Opung-opung, Pak. Kalian kurang cuci muka kan dengan ini kali, air Korea. Kan di TikTok ini kena angin Korea wajahnya berubah. Ini wajahnya tetap ini anak bangsa. Anyhow, saya buat semuanya sukses selalu, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di minggu depan pertemuan keempat ya. Jangan lupa yang presentasi. Oke. Semuanya sampai jumpa minggu depan. Oke, bye bye semuanya. See you.